Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Sahabat Hikmah dimanapun anda berada, bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di dalam suasana yang penuh kebahagiaan pasca puasa Ramadan, tentu saja sekarang kita masih dalam keadaan berhari raya, berlebaran. Maka kami mengucapkan kepada seluruh sahabat Hikmah Channel dimanapun anda berada, kullu amin wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan yang lalu diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan saat ini kita dalam keadaan suci sebagaimana baru dilahirkan oleh orang tua kita. Sahabat Hikmah dimanapun anda berada, di dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, yaitu suasana Idul Fitri, kita dalam keadaan sukacita, ya. Sebagaimana di studio masih ada kue hari raya, ya. Maka kita akan membahas di dalam kesempatan ini tentang Lebaran. Maka kita ambil judul dalam suasana ini adalah Lebaran antara tradisi dan tuntunan, halal bihalal, bid'ah atau kebaikan. Baik sahabat Hikmah Channel yang dimuliakan Allah, di dalam kesempatan kita kali ini ada narasumber kita, telah hadir bersama kita Bapak Ustadz Dr. Syarto Syarif. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Kita akan membahas tentang Lebaran antara tradisi dan tuntunan. Apakah Lebaran ini hanya sekedar tradisi saja, yaitu tradisi kita orang Indonesia? Kemudian apakah ada tuntunan di dalam berlebaran ini? Kemudian begitu juga halal bihalal. Ada yang mengatakan halal bihalal itu merupakan perbuatan bid'ah. Iya, yang sering kita dengar sekarang. Kemudian apakah halal bihalal ini merupakan kebaikan? Ya, maka langsung saja kita tanyakan kepada narasumber kita, Ustadz Dr. Syarto Syarif. Ustadz, Ya. bagaimana pendapat Ustadz tentang Lebaran ini? Apa makna atau falsafah yang ada di dalam Lebaran ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Ustadz sahabat saya Harun Ar-Rasyid yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk hadir di studio Hikmah. Yang pertama terkait dengan Lebaran. Ya. Lebaran adalah sebuah istilah sebenarnya yang ambil dari budaya lokal, budaya lokal terutama budaya Jawa ya. Jadi dulu di masa Sunan Kalijaga, jadi biasa menggunakan istilah wispar. Artinya wispar itu selesai, sudah selesai. Jadi karena sudah selesai puasa, ada Lebaran. Ada juga mengatakan Lebaran itu berakar kata dari lebar. Lebar itu artinya luas. Artinya Lebaran berakar kata dari lebar. Artinya ketika orang berada di bulan Syawal, Lebaran itu artinya sudah lapang. Lapang ya, lapang artinya mudah untuk memaafkan. Makanya Lebaran. Makanya digunakanlah istilah itu sebagai momentum untuk
saling memaafkan karena hatinya sudah terbuka lebar gitu. Atau diambil juga dari kata lebur. Lebur itu artinya seperti hancur lebur. Jadi melebur dosa. Iya. Jadi kalau puasa itu kan melebur dosa hubungan manusia dengan Tuhan lewat puasa, lewat sholat, ya kan? Tapi terkait dengan dosa sesama itu tidak bisa dilebur dengan puasa, tapi harus dengan memaafkan. Nah itulah. Jadi sebenarnya Lebaran itu apa namanya? Itu tidak pernah ada di masa Nabi, sahabat tak ada. Jadi ini budaya lokal. Berarti tradisi. Ini tradisi. Tapi tradisi baik yang dibingkai dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai spiritual. Yang isinya sebenarnya adalah itu tadi saling memaafkan, isinya itulah intinya, silaturahmi, saling kunjung mengunjung, itu intinya sebenarnya. Iya, baik. Baik, berikutnya Ustaz. Ya. Halal bihalal. Nah, kami ingin tahu nih, apa itu makna halal bihalal? Sebenarnya kata-kata halal bihalal. Ini kalau dalam bahasa Arab adalah susunan kata yang mungkin orang Arab pun bingung dia apa halal bihalal. Halal dengan halal. Mungkin bisa Ustaz terangkan. Kemudian apakah ini yang disebut-sebut sekarang ini sudah mulai agak kelihatan di tengah masyarakat itu perbuatan yang bid'ah dan lain sebagainya. Silakan Ustaz. Iya, benar Ustaz. Ketika kita dulu pun ketika masih di Timur Tengah, kita pernah temukan istilah halal bihalal itu. Bahkan ketika misalnya ada orang Arab datang ke Indonesia, yuk kita berhalal bihalal, itu orang tuh gitu, apa ini gitu kan? Aneh gitu. Jadi memang kalimat halal bihalal itu diambil dari bahasa Arab, tapi orang Arab sendiri pun tak tahu itu apa itu gitu kan. Nah, ini pun budaya lokal ini sebenarnya. Jadi kalau tadi saya coba telusuri di media. Jadi yang pertama kali mempopulerkan istilah halal bihalal ini di Indonesia, momentum Idul Fitri itu di tahun 1924. Itu orang yang pertama yang menulis itu siapa namanya? Rahmat, dia warga Muhammadiyah. Ditulis di Suara Muhammadiyah. Kemudian di tahun 1926 juga ditulis tentang itu halal bihalal. Di momentum Idul Fitri. Nah, kemudian di tahun 1948 Kiai Haji Wahab Hasballah, itu tokoh NU, menyarankan kepada Presiden Soekarno untuk apa namanya diadakan silaturahmi di Istana Negara yang nanti akan dihadiri oleh tokoh-tokoh politik. Nah, tokoh-tokoh bangsa politik ketika itu masih ada ketegangan itu. Maka itulah saran dari Kiai Wahab Hasballah tadi untuk diadakan acara silaturahmi dengan tema halal bihalal tadi. Jadi. Untuk apa? Mencairkan suasana ketegangan tadi itu. Nah, itulah yang kemudian istilah halal bihalal ini terus biasa digunakan di Nusantara ketika momentum Idul Fitri. Nah, gitu. Yang isi halal bihalal itu adalah saling maaf. Iya, isinya juga saling maafkan. Nah, terus ungkapan orang sekarang mengatakan itu perbuatan bid'ah. Itu. Jadi gini, ada, kalau di dalam Islam itu kan ada namanya ibadah. Ada namanya muamalah. Ada namanya adat. Jadi kalau definisi dari apa namanya, atau hukum asal dari ibadah itu kan adalah al-man'u atau at-tawakkuf atau mahzur. Jadi hukum asal dari ibadah itu tak boleh dibuat. Dilarang atau berhenti atau diharamkan sampai datang dalil untuk membolehkan itu kan, itu ibadah. Sementara muamalah hukum asalnya itu al-ibahah, boleh. Jadi boleh dibuat, boleh berinovasi, boleh lakukan apa saja sepanjang tidak ada dalil yang melarang, Al-Quran dan hadis itu. Jadi
untuk hal ini terkait dengan halal bihalal tadi, ini bagian dari tradisi, bagian dari muamalah, bagian dari muamalah. Sepanjang tidak ada nas yang melarang itu, maka lanjut saja. Dan isinya di dalamnya kebaikan. Isinya tadi makanya budaya lokal tadi yang ada yang hanya ada di Indonesia itu kemudian dibingkai dengan spiritual kan, saling memaafkan, ya kan. Dan ini bagian dari sebuah tradisi yang harus dijaga, dipertahankan dan dilestarikan, dilestarikan supaya jangan sampai hilang di tengah-tengah masyarakat. Baik, mungkin perlu kita jelaskan di tengah-tengah masyarakat tentang definisi bid'ah itu, Ustaz. Ya, supaya orang tidak gampang membid'ahkan sesuatu. Ya. Terkadang kita lihat di dalam benak orang yang mungkin dangkal ilmu keagamannya, mereka mengatakan bahwa kalau bid'ah itu tak dibuat Nabi, tak ada contoh dari Nabi. Jadi kalau itulah dasar pengertian atau definisi daripada bid'ah tadi, maka banyak sekali lah perbuatan kita yang bid'ah. Maka harus ada definisi yang jami' mani begitu Ustaz, yang harus mungkin Ustaz bisa jelaskan dulu kepada pemirsa Hikmah tentang bid'ah ini. Jadi tadi ketika di awal sudah saya coba jelaskan bahwa ungkapan halal bihalal ini ranahnya muamalah, uruf, uruf, adat, kebiasaan adat, muamalah. Jadi bukan adat, bukan ibadah ya. Bukan ibadah. Makanya kalau dia ungkapan ini termasuk bagian dari ibadah, maka masuknya ke bid'ah. Tapi ketika dia masuk ke dalam bab muamalah atau uruf, maka udah nggak ada lagi cerita tentang dibid'ahkan, gitu kan? Dia bukan ibadah. Baik, saya coba untuk menjelaskan sedikit ya tentang bid'ah ini. Bid'ah secara bahasa itu adalah berasal kata dari bada' atau badi'us samawati wal ardh, adalah sesuatu yang baru yang belum ada contohnya. Ketika Allah ciptakan langit dan bumi kan belum ada contohnya. Jadi itu secara bahasa. Jadi kalau yang kemudian kita mendimensikan bid'ah itu ada sesuatu yang baru, ya kan, yang tidak ada contohnya dari Nabi, itu definisi dari perspektif bahasa, bukan istilah. Jadi kalau secara istilah itu kan bid'ah itu atau dianggap masuk dalam kategori bid'ah kalau tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan hadis, ya kan? Nas Al-Quran hadis. Maka nas Al-Quran hadis ini pun sebenarnya itu kan ada namanya nas soreh, ada namanya nas ghair soreh. Nah gitu ya. Terus ada contohnya dari Nabi. Setidaknya ada 3 nih lah. Ada nas soreh, ada nas ghair soreh, ada contohnya dari Nabi. Kalau terpenuhi 3 ini, artinya 3 ini tak ada, maka masuk dalam kategori bid'ah. Itu yang didefinisikan oleh Imam Syafi'i. Makanya kalau misalnya saya contohkan, karena ini menyangkut penjelasan tentang bid'ah, salam-salaman sesudah sholat itu kan selalu dibid'ahkan oleh orang, ya kan? Dan itu tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Tapi tidak ada contohnya dari Nabi, kita belum bisa menjustis kemudian itu bid'ah, tidak. Nah kita lihatlah, ada nggak nas Al-Quran atau hadis? Al-Quran dan hadis secara soreh juga tidak ditemukan, tapi secara implisit itu ditemukan. Contohnya ketika Nabi mengatakan dalam satu hadis, mamil muslim yaltaqiyani fayatasafahan. Tidaklah seorang muslim itu bertemu kemudian fayatasafahan, dia berjabat tangan. Gitu kan? Nah, pertanyaannya di dalam hadis itu, apakah Nabi mengkhususkan
tempat itu di mana? Kan tidak ada. Tak ada ya. Bisa ketemunya di pasar, bisa Di di masjid, kantoran, mana-mana. bisa di rumah ketika bertamu bersilaturahmi, bisa di Jalan, masjid. di Nah, masjid. gitu. Jadi dari makna umum itu, ya kan, Termasuk. disebut dengan nas ghair sahih, maka itu boleh. Itu makanya salam kalaulah kemudian bersalam-salaman sesudah sholat itu kita masukkan dalam kategori ibadah, maka nasnya tadi nas ghair sahih. Maka Bisa tidak masuk, ya. tidak masuk dalam kategori bid'ah. Andai pun dia salam-salaman itu tidak kita anggap sebagai ibadah, ya udah kita anggap sebagai tradisi aja, gitu kan. Nah, maka tidak ada cerita bab tentang bid'ah. Baik Ustaz. Oke. Kemudian yang terakhir ini masalah apa namanya tahniah. Iya. Tahniah di tradisi kita, di masyarakat kita, yang mengungkapkan minal aidin wal faizin. Terkadang yang sering saya dengar bukan minal aidin tapi minal aizin katanya. Iya. Minal aizin wal faizin. Mana yang betul ini? Ustaz? Iya. Baik. Sama juga Ustaz kan. Ini juga budaya lokal juga. Budaya lokal. Arab Indonesia Ustaz ya. Iya. Jadi jumhur ulama mengatakan tahniah itu ucapan apa namanya, ungkapan selamat hari raya itu tidak juga termasuk bab ibadah, tapi babnya urf juga, babnya tradisi. Jadi itu jumhur mengatakan ya. Maka ketika dulu sahabat radhiyallahu anhum ketika selesai puasa, maka cara mereka mengungkapkan rasa senang gitu, kegembiraan, ya. rasa senang ketika selesai ibadah puasa itu kan, apa yang diungkapkan mereka? Iya, mereka ungkapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ini budaya dulu. Isinya mengandung doa. Iya, mengandung doa. Taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, tapi sekali lagi, ini bukan ibadah. Ini tradisi aja, urf aja. Jadi masa sahabat begitu. Makanya kalau kita nanti lihat di dalam beberapa negara kan, terutama negara Arab itu biasa menggunakan Eid Mubarak. Kullu am wa antum bikhair. Sampai di Indonesia apa? Sampai di Indonesia. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi yang betulnya Ustaz minal aidin. Jadi secara bahasa memang kalimat yang tepat itu aidin. Iya, bukan aidin ya. Bukan aidin. Aidin wal faizin. Aid maka kata dari yang ada. Jadi kembali kepada fitrahnya. Jadi ketika selesai puasa, maka ini kan dari ungkapan doa juga kan. Mudah-mudahan kita ini termasuk dari orang-orang yang sudah kembali lagi kepada fitrah. Kelompok orang yang fitrah. Faizin, orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang dikelompokkan Allah termasuk dari kelompok orang-orang yang menang ya, yang menang melawan hawa nafsu ketika bulan puasa gitu. Baik pemirsa Hikmah dimanapun Anda berada, itulah dia tadi dialog kami dengan Ustadz Dr. Syarto Syarif tentang halal bihalal ya. Jadi ternyata halal bihalal itu hanya tradisi kita orang Indonesia. Halal bihalal tak ada kita dapatkan apalagi di Timur Tengah, tak ada halal bihalal. Walaupun istilahnya adalah istilah Arab begitu. Kemudian ya ada orang-orang yang mengungkapkan bahwa halal bihalal ini bid'ah. Tadi sudah kita dengar apa yang dikatakan oleh Ustadz Syarto Syarif bahwa itu adalah bagian daripada muamalah kita. Jadi tidak ada hubungannya dengan ibadah. Yang bisa dikatakan bid'ah itu adalah berhubungan dengan ibadah. Baik, mungkin itulah dia dialog kita di Hikmah Channel pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Syarto Syarif yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.